Pemirsa, terima kasih Bian masih bersama kami. Berita selanjutnya, Mahabarakat. Wali Kota Banjarmasin didampingi istri wan aparat kelurahan melihat kondisi wadah pembuangan ratik sementara di Jalan RK Ilir, Banjarmasin Selatan. Tengah hari Sabtu 1 Maret 2025, wadah pembuangan ratik sementara ini kondisinya memprihatinkan dikarenakan jalan yang tepat berada di wadah pembuangan ratik ini rusak parah. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin didampingi istri wan aparat kelurahan melihat kondisi wadah pembuangan ratik sementara di Jalan RK Ilir, Banjarmasin Selatan, tengah hari Sabtu 1 Maret 2025. Wadah pembuangan ratik sementara yang sangat berdekatan dengan sarana olahraga lapangan tenis milik pemerintah kota. Kondisinya kadahannya memprihatinkan dikarenakan jalan yang tepat berada di wadah pembuangan ratik ini rusak parah. Sehingga kadahannya bau yang ditimbulkan dari tumpukan ratik nang kada terangkut tapi menyulitkan warga untuk berlalu lintas. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin, Waitakoni Prima TV memadahkan perlu kerjasama seberatan elemen warga dalam menanggulangi ratik yang menjadi keresahan warga di Kota Seribu Sungai. Salah satunya meminta warga untuk memilah ratik sebelum dibuang ke wadah pembuangan. Sosialisasi ini akan dilakukan mulai dari tingkat kelurahan, RT 1 Paman Gerobak. Nah, jadi kita melihat hari ini dengan kondisi yang ada juga memang ini perlu harapan kerjasamanya dan juga harapan kepada seluruh lapisan masyarakat Kota Banjarmasin bahwa kita harus sadar dari hulu hingga hilirnya, dari awal dari rumah. Kita sudah harus memilah, artinya sampai ke TPS Tegal di RK Ilir ya, Kauman, ini juga masih bercampur baur sebenarnya. Jadi harapannya juga kerjasamanya dengan Paman Gerobak nanti ya, ini juga bisa lebih disosialisasikan lagi baik dari tingkat kelurahan, tingkat RT untuk pemilahan sampah. Kita juga saat ini sudah beberapa kan menjalankan kegiatan-kegiatan untuk pembersihan dan pengangkutan langsung ke Banjarbakulah. Sampai saat ini, tapi ini jangka pendek. Kita berharap ini jangka panjang ada. Dan solusi yang terbaik adalah kita memang kemarin juga didatangin dari Kementerian Lingkungan Hidup yang mana di situ mereka menyerahkan bantuan ini Armada 2. Dan harapan kita nanti ada solusi dan kita ingin mengajukan permohonan untuk bagaimana pengelolaan sampah kita ini bisa tetap kita bisa perbaiki dan di sisa tempat lahan yang itu bisa dimanfaatkan untuk pemilahan. Sisanya akan diproses dan dibuang ke Banjarbakulah. Muhammad Yamin menyatakan seberatan wadah pembuangan ratik yang berdekatan dengan fasilitas olahraga sangatlah kurang baik. Namun jika pembenahan atau pengelolaannya sesuai dengan SOP, maka tentunya kada menjadi sebuah permasalahan baru. Terkait dengan jalan yang rusak, Muhammad Yamin meminta pihak kelurahan untuk menyampaikannya pada instansi terkait. Muhammad Yamin mengkhawatirkan cemaran atau banyu lindi yang berasal dari tumpukan ratik ini kada sampai mengalir ke sungai, sehingga Dinas Lingkungan Hidup diminta untuk menyiapkan ambrol supaya ratik bisa langsung diangkut ke pembuangan Banjarbakulah. Ya, memang ini kurang pas sebenarnya karena di sini juga ada tempat olahraga, memang masyarakat juga agak jauh ya karena gudang-gudang aja nih. Tapi di sini ada fasilitas olahraga. Nah ini juga pengelolaannya seperti apa? Di TPS ini ilegal tapi kondisinya sangat memprihatinkan sebenarnya. Karena kalau ini jalannya rusak, segera juga nanti Dinas PUPR untuk memperbaiki. Karena cemaran dari airnya ini ya harus kita jaga sebenarnya, ini yang harus dikelola baik-baik. Makanya apakah nanti pakai ambrol ya, jadi lebih aman digunakan dengan ambrol buat di dalam ambrol aja lagi ke depan. Karena walaupun di pinggir jalan tapi kita siapkan ambrol, ini tinggal angkat dan buang di dalam ambrol. Karena kalau itu sampai tercemar lagi ke yang lain kan akan menimbulkan risiko-risiko cemaran. Muhammad Yamin berharap setiap wadah pembuangan ratik sementara ratiknya harus terangkut seluruhnya hingga ke dada tersisa agar kada menimbulkan pencemaran lingkungan di sekitarnya.